2 Samuel sekarang pagi hari ini. Kita akan lihat pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Ayat 5 sampai ayat yang ke-10 sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul berterakan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus selalu. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada Tuhan. Saudara, kita melihat pagi hari ini masih tentang kematian Saul, ya saudara. Dan kita melihat ada orang yang mengaku, ya, ada orang muda yang datang kepada Daud lalu mengaku bahwa dia sudah membunuh Saul. Dengan sebuah harapan, saudaraku, dia mendapatkan sesuatu daripada Daud. Dia mendapatkan keuntungan daripada berita yang dia sampaikan. Saudara, ya, dan kalau saudara bandingkan dengan 1 Samuel pasal yang terakhir kemarin, maka sebetulnya ini sebuah cerita bohong. Ya, ini adalah sebuah cerita bohong, Bapak Ibu Saudara. Rupanya dia melihat keadaan seperti itu, Saul sudah mati, dan bagaimana dia punya kesempatan ambil jejamang, ambil beberapa perkakas yang Saul pakai, lalu kemudian dia bawa jadi bukti, ya, dan dia mengaku bahwa dia yang membunuh Saul, saudara. Padahal kalau saudara melihat pasal sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa Saul mati karena bunuh diri, saudara, bukan karena dibunuh, saudaraku. Dan inilah yang jadi pelajaran buat saya dan saudara. Kalau saudara melihat selanjutnya cerita tentang orang muda ini, orang Amalek yang muda ini, maka kita melihat orang ini kemudian dibunuh sama Daud. Yang saya mau sampaikan, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa nggak apa-apa, saudara, bahwa hidup ini kita berpikir tentang sebuah keuntungan itu wajar saja. Bahkan memang seperti itulah kehidupan. Berpikir tentang keuntungan, bahwa hidup ini adalah mengejar yang namanya keuntungan, ya saudara. Kita jual beli untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kita melakukan hal ini dan itu untuk mendapatkan apa? Keuntungan, ya saudara. Bahwa bahkan ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan juga, bahwa di dalamnya juga ada sesuatu yang menjadi hasrat kita, kerinduan kita, supaya di dalam ibadah kita ada sebuah keuntungan yang kita bisa dapatkan. Itu nggak apa-apa, ya, walaupun itu nggak boleh jadi sesuatu yang menjadi motivasi utama dalam hidup kita. Dalam pelayanan juga memang itulah yang Tuhan berikan buat kita, bahwa ada keuntungan yang kita bisa dapatkan. Selalu hidup ini bicara tentang keuntungan, saudara. Untung dan rugi, rugi dan untung, ya. Salahkah kita ketika kita mengejar keuntungan? Tidak salah sama sekali. Terlalu munafik kita kalau kita bicara tentang saya nggak mau ambil keuntungan. Bodoh, ya, munafik, saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati-hati, jangan sampai kemudian ketika kita mengejar yang namanya keuntungan, maka kita mengejar keuntungan dengan cara-cara yang salah. Kita mengejar keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Seperti orang Amalek ini, anak muda Amalek ini. Dia bercerita tentang kematian Saul dengan sebuah harapan bahwa Daud akan angkat dia jadi orang spesial, ya. Karena dia tahu sudah Saul mati, maka Daud yang naik. Nah, ini ada sebuah peluang untuk apa? Untuk dia mendapatkan sebuah keuntungan dari berita yang dia sampaikan. Dia mungkin berharap dapat posisi yang bagus, dapat jabatan yang bagus, dapat imbalan yang bagus, saudara. Tetapi apa, saudaraku?
Bukan dengan cara seperti itu, ya. Apalagi dengan kebohongan yang dia sampaikan. Kadang-kala, saudaraku, kita tergoda, kita nggak punya batasan-batasan untuk kita mendapatkan keuntungan, lalu kemudian kita gadai banyak hal dalam hidup kita, kebenaran, kejujuran, kita gadai, kesucian, kita gadai, iman, kita gadai, nilai-nilai hidup yang ada yang kita sudah bangun bertahun-tahun, kita gadai. Untuk apa? Demi mendapatkan sebuah keuntungan. Bahwa dalam hidup ini selalu mengejar yang namanya keuntungan. Dalam pelayanan, saudara, mengejar yang namanya keuntungan. Keberhasilan yang di dalamnya ada keuntungan. Kesuksesan yang di dalamnya ada keuntungan. Kemenangan yang di dalamnya ada keuntungan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua pagi hari ini bahwa jangan sampai kemudian untuk kita mendapatkan keuntungan kita harus jual, kita harus lepaskan sesuatu yang bernilai dalam hidup. Kita gadaikan kebenaran kita gadaikan kejujuran kita gadaikan banyak hal dalam hidup kita yang baik-baik yang sudah terbangun bertahun-tahun dalam hidup saya dan saudara, demi mendapatkan apa itu yang disebut dengan keuntungan. Keuntungan yang saya lihat, saudara, bahwa orang benar pasti dikejar sama keuntungan. Ada apa yang saudara lihat? Orang benar dikejar sama yang namanya berkat. Kalau kita bicara berkat, ya bicara tentang keuntungan. Tapi ada banyak orang-orang yang masih salah berpikir, salah punya paradigma hari-hari, bahwa untuk mengejar yang namanya keuntungan itu ya harus pakai cara-cara yang seperti itu. Bahkan kalau saudara melihat bukan keuntungan yang didapat dari anak muda Amalek itu, tetapi kerugian yang besar. Daud bilang, ambil pedang, bunuh orang itu. Bukan keuntungan. Dan selalu begitu, saudara. Rumusnya selalu begitu. Sepertinya mendapat keuntungan, tetapi ujungnya adalah kehancuran. Selalu ujungnya adalah ya kehancuran. Biarlah ini menjadi perenungan buat saya dan saudara di masa-masa yang sulit, di mana sepertinya jalan normal itu sudah nggak laku. Jalan normal itu, saudara, orang sekarang lagi berpikir untuk cari jalan pintas, untuk cari jalan potong, untuk cari jalan tikus, jalan apalah pokoknya. Kenapa? Karena jalan-jalan normal hari-hari ini jalan-jalan yang kayaknya nggak masuk akal, terlalu sulit, ya. Jalan untuk meraih yang namanya keberhasilan dengan jalan yang normal, dengan jalan yang benar, kayaknya terlalu sulit. Ini tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi, saudara. Dan mungkin ketika kita berhadapan dengan keadaan seperti itu, ada itu yang saya katakan, ada tawaran-tawaran jalan lain, jalan pintas, saudaraku, jalan-jalan yang membawa kita pada keuntungan, tetapi bukan dengan jalan yang normal kan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya, hati-hati, karena ini akan mencelakakan diri kita sendiri. Ada banyak hal, ada banyak cerita tentang orang-orang seperti itu. Yudas mau mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Jual Yesus dalam hidup. Apa yang dia dapatkan? Bukan keuntungan. Banyak orang-orang yang ditulis dalam Alkitab. Hati-hati, Bapak. Kita sedang tergoda dengan hal yang seperti ini. Kita sedang dikejar sama yang namanya kebutuhan. Ya, kita sedang dikejar sama yang namanya kebutuhan yang nggak pernah selesai. Kebutuhan yang nggak pernah susah untuk turunnya gitu, saudara. Ya, susah untuk turun. Sedangkan hari-hari ini mungkin pendapatan kita lagi turun. Sedangkan kita sudah pasang standar kehidupan ini sudah segini.
Ya, dan susah untuk diturunkan, saudaraku. Kebutuhan-kebutuhan kita ini susah untuk diturunkan. Sedangkan pendapatan kita sudah nggak segini lagi. Turun. Lebih besar pasak daripada tiang katanya. Tapi hati-hati saya mau bilang. Firman Tuhan ingatkan sama saya dan saudara, hati-hati. Kenapa? Karena saat-saat seperti ini, saudaraku, saat-saat seperti ini itu yang kita sedang kejar. Ini yang sedang kita, otak kita sedang memproses, ya, sedang melakukan sebuah proses apa, saudaraku? Cari jalan keluar. Seperti yang kita lihat, Elimelek cari jalan keluar. Bagaimana bisa mengatasi problem masalah ekonomi yang mereka sedang hadapi? Cari jalan keluar. Daud yang kita lihat, saudaraku, dia capek, dia lelah, dia cari jalan keluar. Pergi kemana? Pergi ke Filistin. Yang saya sampaikan, akhirnya Daud jadi hidup dalam kebohongan. Dia harus menutup kebohongan yang satu dengan kebohongan yang baru, yang lebih besar. Sudah menutup kebohongan yang lebih besar, dia tutup lagi yang lebih besar lagi. Terus seperti itu. Setiap kali Raja Filistin tanya, dari mana kamu? Hari ini kamu sedang berperang. Kamu berperang melawan siapa? Bohong dah. Terus seperti itu. Emang hidup ini nggak gampang, saudara. Saya tidak bilang bahwa hidup ini mudah untuk dijalani. Hidup ini tidak gampang untuk dijalani. Sedangkan sekali lagi, apalagi kalau saudara sebagai seorang kepala rumah tangga, ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada sebuah tanggung jawab untuk bukan cuma kasih makan, tapi kasih kehidupan, kasih pendidikan, kasih kebutuhan yang lain buat keluarga. Sekali lagi pesan firman Tuhan buat saya dan saudara, jangan ini yang jadi cara kita untuk mendapatkan keuntungan. Karena kalau kita melekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan keuntungan juga. Ada amin, saudara? Pakai cara firman. Karena ada banyak cara, tapi firman juga punya cara. Firman juga mengajar kita tentang sebuah cara untuk mendapatkan keuntungan. Ada banyak cara. Ada cara seperti ini, pakai tipu, menipu, ya, supaya mendapatkan keuntungan. Dia menipu Daud, ya, bahwa orang Amalek inilah, anak muda Amalek inilah yang sudah bunuh Saul. Tapi apa? Selalu ujungnya begitu, saudara. Selalu ujungnya nggak enak, akhirnya nggak enak selalu. Sepertinya enak, tapi akhirnya ujungnya pasti nggak enak. Hati-hati ketika hati ini mulai tergoda dengan hal yang seperti itu. Bukan cuma saudara, saya juga tergoda. Kita semua suka tergoda dengan cara-cara yang seperti itu. Orang dunia saja tahu apa itu yang namanya halal dan yang haram. Ya. Ada yang haram, ada yang halal. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kenapa? Karena di setiap usaha, di setiap bisnis, di setiap profesi kita selalu ada celah untuk kita melakukan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada celah. Orang dagang sayur aja, orang dagang buah aja juga bisa curang. Ya. Apa yang dicurangin ya banyak. Kalau sudah lihat di YouTube, ada orang sudah pilih terus dia pura-pura ambil plastik yang dia ambil buah yang sudah dibungkus yang nggak bagus, yang jumlahnya kurang. Ada dulu kalau saya beli, saudara, ya, di Jalan Cipto tuh kalau musim duku, ya, di Jalan Cipto tuh banyak duku, saudara. Ya, beli nanti bawa pulang cuma 6 on, bukan 1 kilo, belinya 1 kilo dapatnya 6 on, 7 on. Kenapa ya? Nggak tahu, dibandulin di berat.
Dalam pelayanan juga banyak. Ya, dalam pelayanan juga saya harus jaga supaya pelayanan saya jangan sampai curang. Ada banyak pelayanan yang pakai cara-cara seperti itu dan kita harus berhati-hati. Tolong kita pagi hari ini ya Bapak Saudara, karena saya percaya hidup di dalam Tuhan itu ada berkat Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Apa itu berkat? Berkat itu keuntungan. Kalau kita bicara berkat itu bicara tentang keuntungan. Tapi keuntungan yang tanpa efek. Ada amin saudara. Ya. Keuntungan yang tanpa efek. Ada keuntungan yang berefek besar, berdampak besar. Orang nyumpang juga dapat berkat saudara, dapat kekayaan, dapat keuntungan. Tapi nanti efeknya waduh mengerikan. Berkat itu sebetulnya nggak ada efek. Bisa bilang amin saudara. Berkat itu nggak ada efek. Nggak ada efek jeleknya. Berkat ya berkat. Penuh, bulat, utuh. Tidak kemudian ketika dia datang lalu dia menggerogoti sesuatu dalam hidup kita. Dia kemudian membunuh sebagian dari sesuatu yang kita miliki. Itu berkat. Dan kejarlah berkat dari Tuhan. Ada amin saudara. Ya, berkat daripada Tuhan itu sempurna. Tidak punya dampak yang lainnya. Dan tolong kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, supaya hal-hal seperti ini tetap menjadi sebuah patokan prinsip hidup kita. Karena ini nggak gampang saudara. Kita pegang ini dalam hidup kita. Nanti saudara akan lihat bahwa hidup saudara akan dikejar sama berkat Tuhan. Ada amin saudara. Bagaimanapun dan di situasi seperti apapun, tapi Tuhan akan bela saudara. Tuhan akan berkati saudara dengan cara Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya tidak bicara tentang bisnis saja, karena saya harus bilang bahwa dalam pelayanan juga, dalam pengembalaan, saudaraku, ya saya suka tergoda, saya suka ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang, dan saya harus menjaga, saya harus terus mendisiplinkan diri saya untuk saya tidak seperti itu. Bisa jadi lewat firman, saya bermain lewat firman. Bisa jadi lewat apa, banyak hal saudara. Untuk saya bisa mendapatkan keuntungan, saya bisa ada peluang-peluang, ada cara-cara yang saya bisa pakai. Tolong kita ya Bapak Ibu Saudara, ya. Karena menjalani hari-hari ke depan yang semakin tidak mudah, semakin sulit, ya, di tengah-tengah semua lagi tidak baik. Tapi saya percaya saudara, tetap ada pemeliharaan Tuhan buat saya dan saudara, ya, yang belajar memakai prinsip firman dalam hidup. Makanya sekali lagi saya berulang-ulang, saya selalu bilang bahwa seperti yang pemazmur katakan, orang benar itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin saudara. Itu jadi janji firman dalam hidup ini. Itu jadi janji firman, garansi Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ini bagian yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua kita lihat bersama pada ayat yang ke-17 sampai 19. 17 sampai 19. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Saudara, saya cuma bilang begini ya saudara. Setelahnya Saul bikin susah hidup Daud. Setelahnya Saul, saudaraku, menindas Daud. Setelahnya Saul menyulitkan hidupnya Daud, saudaraku. Setelahnya. Tapi Daud, ini yang hebat, ini yang kita belajar. Saya kagum sekali. Tapi Daud tetap bisa menjaga hatinya bersih di hadapan. Gampang. Ini bukan lagi munafik-munafikan.
Buat apa dia munafik? Ya. Buat apa munafik? Nggak perlu munafik. Kenapa? Karena yang sekarang apa? Sekarang memang betul-betul dia sudah nggak ada, dia ada di hadapan para orang-orang, nggak perlu dia munafik. Orang-orang yang sendiri benci sama Saul, nggak butuh peran seperti itu saat itu, nggak butuh. Kenapa Daud bersedih? Karena memang betul-betul hatinya terluka. Kenapa? Kehilangan seorang pahlawan. Sampai Daud masih bilang begini, Saul adalah pahlawan. Saya malu sudah. Kalau lihat begini saya malu. Kalau saya berkaca, bercermin sama firman, jauh. Hebatnya Daud ya saudara. Daud sudah dilemparin seperti kolam, dilemparin semua yang kotor-kotor, dilemparin semua yang kotor-kotor. Tapi hebat, kolam itu nggak bau, kolam itu nggak tercemar. Kita selalu bicara tentang kemuliaan, pengangkatan Tuhan, berkat Tuhan, ya saudara, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dan banyak hal yang hebat-hebat. Tapi setelah kita selalu gagal dalam masalah yang seperti itu. Saya selalu gagal dalam hal yang seperti itu. Ketika orang mencemari saya, ya, orang cuman buang puntung rokok mungkin di kolam saya, di hati saya. Waduh, tercemarnya sampai satu seluruhnya. Kadangkala itu. Padahal sih sebetulnya cuman kotornya di sini, bisa satu kolam kotor semua. Kenapa? Karena kita ngejaga hati. Bahkan sebetulnya kita menambah kekotoran itu dengan cara yang salah, kita memperbaiki. Ada orang cuman kotor bagian sini, dia turun, saudara, dia obrol, dia jalan, semua jadi pada terangkat semua. Kotoran yang dari bawah itu terangkat semua, jadi kotor semua. Ini serius, saudara, ini penting. Mungkin ini sebuah cerita yang buat kita nggak penting, tapi buat saya, ketika saya merenungkan ayat ini penting. Karena terlalu mudah kita dikotori sama hal-hal yang sepele. Kita makanya firman Tuhan bilang begini, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Tapi kita nggak pernah lakukan itu dalam hidup. Kita nggak pernah lakukan itu dalam hidup. Kita membiarkan itu. Kita membiarkan itu tercemar, dicemarkan. Kita buka jendela, kita buka atap, kita buka pintu, semuanya, sampai nggak ada kehati-hatian dari kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Kalau sampai ada sesuatu yang sudah jatuh, kita buru-buru ambil. Itu tuh harusnya seperti tindakannya. Kita betul-betul paling tidak, kalau ada, saya lihat ya saudara, kalau sampai laut itu tercemar karena ada kapal tanker bawa minyak yang kebakar, saudara, itu dibatasi. Pakai apa tuh saudara ya? Dibatasi. Supaya apa? Minyak itu nggak kemana-mana, dibatasi sama apa gitu. Supaya terlokalisasi. Lalu kemudian ada usaha untuk apa? Disedot. Kita enggak tuh saudara. Kalau ada sesuatu yang meledak ya dalam hati kita, udah bleber kemana-mana sampai di ujung, sampai udah. Saya kagum sama Daud sih. Ini pelajaran penting dari sebuah keberhasilan. Sebetulnya kalau sudah lihat, selalu sama rumusnya. Yusuf sama, jaga hati. Daud sama, jaga hati. Yusuf sama, saudara. Yusuf dianiaya, Yusuf
dijebloskan saudara, dibuang sama saudara-saudara karena kebencian. Tapi hebatnya Yusuf bisa jaga hati. Daud sudah dianiaya secara mental, bukan fisik, mental. Tapi Daud bisa tetap berkata, dia bisa nangis meratap, dan dia bilang, ajarkan ini sama orang-orang Yehuda, katanya. Nyanyian ratapan ini ajarkan. Dia bersedih, dia bilang ini pahlawan sudah gugur. Dia bukan hina Daud. Kalau kita, aduh senang banget sudah. Ada musuh kita yang sampai senang. Tapi hebat. Ini bicara tentang apa? Hati yang murni, hati yang terjaga, hati yang terpelihara, hati yang terawat. Hati yang terawat, saudara, bukan berarti nggak pernah ada kotoran, bukan berarti nggak pernah ada sesuatu yang datang yang jelek. Ada. Ya saudara, kalau sebuah benda ya saudara, apakah itu besi, ada kadang-kala karat datang. Tapi kalau terawat, dirawat ya sudah, itu halus lagi, bagus lagi. Tolong kita ya saudara, supaya hati kita terjaga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hati kita ini terawat. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya saudara yang mengikuti streaming, hati kita terawat. Hati kita nggak tercemarkan dengan jadi kotor, jadi hitam, jadi bau. Nanti kalau dari hati ini kotor, nanti kata-kata juga kotor. Nanti kalau dari hati ini kotor, nanti pikiran juga jadi kotor. Nanti apa? Nanti semuanya kotor, nanti tindakan-tindakan juga kotor. Makanya apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Itulah kehidupan. Kehidupan dari apa? Dari perbuatan, dari mulut, dari perbuatan tangan, dari perbuatan. Mampukan saya dan saudara. Firman ini firman yang kuno, saudara. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah bisa berhasil mengatasi. Kalaupun kita sudah berhasil, saya cuma bilang begini, ada tantangan baru lagi, ada tantangan yang baru lagi. Bukan berarti kalau kemarin tahun lalu kita berhasil, maka keberhasilan itu kita bisa pakai untuk tahun ini. Tahun ini tantangannya baru, maka kita harus memiliki kemenangan yang baru. Ada amin saudara. Untuk apa? Untuk bisa mengatasi lagi hati ini. Tentunya dengan kekuatan firman Roh Kudus, saudara, saya dan saudara dimampukan. Untuk apa? Supaya kita boleh mengalami itu, saudara, seperti hidupnya Yusuf. Amin, saudara. Hidupnya Daud, ya saudara. Hidupnya mereka itu hidup-hidup yang ajaib. Hidup-hidup yang mereka itu hidup-hidup yang apa ya? Hidup-hidup yang gilang gemilang gitu, hidup-hidup yang luar biasa. Kita berbicara tentang kehebatan hidup di dalam Tuhan, nggak akan pernah kita alami kalau kita nggak pernah menang dengan masalah yang satu ini. Kalau kita biarkan kekalahan itu terjadi, kenapa? Karena kita nggak pernah berjuang untuk mengatasinya. Oh, ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan. Ini perlu apa namanya? Aduh, ini perlu perjuangan. Ya, ini perlu perjuangan untuk kita bisa melupakan rasa sakit hati kita. Ini perlu perjuangan untuk kita bisa enggak. Dilawan. Enggak terus. Karena ini selalu datang tanpa kita undang. Ini pikiran-pikiran jelek, pikiran sakit hati, pikiran marah sama orang-orang tertentu, ya sudah. Ini selalu muncul. Dan kadang-kadang kita biarkan gitu. Iya ya, jahat. Aduh, terus sampai
menekan. Aduh, ini orang nggak bener. Terus diingat terus. Kita nggak pernah pergi dalam nama Yesus. Enggak. Kita harus menang, saudara. Kita harus menang. Ada amin, saudara. Kita harus menang. Tuhan pasti tolong saya dan saudara. Tapi Tuhan nggak pernah mau tolong kita kalau kita sendiri nggak ada usaha. Ya, Tuhan nggak mau tolong kita kalau dalam diri kita sendiri nggak pernah ada sebuah perjuangan untuk bisa mengatasi, menjaga hati. Tolong kita, Bapak. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan.